Performa menjanjikan timnas Indonesia di FIFA Series 2026 menjadi modal penting untuk menatap agenda berikutnya. Namun, pekerjaan rumah masih menanti, terutama dalam menjaga konsistensi performa di berbagai ajang yang sudah di depan mata. Dalam waktu dekat, skuad Garuda akan menghadapi 3 turnamen penting yang menuntut kesiapan maksimal. Mulai dari FIFA Matchday pada Juni, lalu Piala AFF pada Juli, hingga Asian Cup yang dijadwalkan berlangsung September hingga Oktober. Meski menunjukkan perkembangan positif, satu sektor yang masih menjadi sorotan adalah lini depan. Minimnya variasi serangan membuat timnas Indonesia dinilai perlu tambahan amunisi baru. Menyadari kondisi tersebut, PSSI mulai mengambil langkah strategis. Federasi berencana menambah 2 hingga 3 striker baru melalui jalur naturalisasi. Salah satu nama yang mencuat adalah Luke Vickery. Berusia 20 tahun, Luke Vickery saat ini bermain untuk MacArthur FC di A-League Australia. Pemain kelahiran Hawaii, Amerika Serikat, yang memiliki darah Medan, Sumatera Utara itu tampil cukup impresif musim ini. Ia mencatatkan 4 gol dan 1 assist dari 19 penampilan. Dengan tinggi badan mencapai 189 cm, Vickery menawarkan keunggulan fisik yang mumpuni. Tidak hanya berperan sebagai striker murni, ia juga fleksibel untuk dimainkan di posisi sayap, baik kiri maupun kanan. Kemampuan ini membuatnya dinilai cocok dengan kebutuhan timnas Indonesia yang menginginkan penyerang serba bisa. Pelatih timnas Indonesia, John Hartman, dipastikan kembali turun ke lapangan untuk memantau performa para pemain dalam lanjutan Super League 2025-2026. FIFA Matchday periode Juni akan berlangsung dalam rentang tanggal 1 sampai 9 Juni 2026. Jadi, skuad Garuda, julukan timnas Indonesia, dapat memainkan 2 laga internasional dalam jendela waktu tersebut. Sumarji mengatakan, John Hartman memang terus mengumpulkan data pemain-pemain potensial Indonesia. Langkah itu sangat dibutuhkan untuk membangun kekuatan dan kedalaman skuad timnas Indonesia. Skema tersebut sudah dilakukan John Hartman beberapa waktu lalu sebelum timnas Indonesia tampil dalam FIFA Series. Langkah itu tentunya dilakukan agar dia mengetahui secara mendalam kualitas pemain-pemain yang berkompetisi di kasta teratas tanah air. Sementara itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan belum akan mengumumkan identitas lawan tanding timnas Indonesia untuk agenda FIFA Matchday Juni 2026. Erick menyebut, keputusan itu diambil karena belum ada kesepakatan resmi secara tertulis. Saya tidak berani bicara siapa lawan tandingnya sebelum ada email atau surat black and white, ujar Erick Thohir. Erick menjelaskan bahwa federasi telah menjalin komunikasi dengan beberapa negara terkait agenda tersebut. Akan tetapi, respons yang diterima sejauh ini masih bersifat awal dan belum masuk pada tahap finalisasi administratif yang mengikat. Erick Thohir menambahkan, pengumuman resmi baru akan dilakukan jika seluruh proses surat menyurat telah rampung. Hal ini dilakukan demi menjaga profesionalitas federasi dalam mengelola agenda internasional timnas Indonesia. Asisten pelatih timnas Indonesia, Simon Grayson, mengunjungi Leeds United sebelum terbang ke tanah air. Apakah Simon Grayson datang ke Leeds United khusus untuk menemui bek keturunan Indonesia, Pascal Struijk? Simon Grayson dikenal sebagai pelatih spesialis membawa tim promosi. Ia membantu Blackpool FC, Leeds United, Preston North End, dan Huddersfield Town promosi ke divisi yang lebih tinggi. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Simon Grayson melakukan pertemuan dengan bek keturunan Indonesia, Pascal Struijk? Bek berdarah Indonesia, Belgia, dan Belanda ini merupakan kapten klub Premier League Leeds United. Musim ini, Pascal Struijk telah memainkan 27 laga Premier League dengan raihan 1 assist. Jika Pascal Struijk bersedia membela timnas Indonesia, tentunya menguatkan lini pertahanan skuad Garuda. Sayangnya, dalam wawancara terbaru, Pascal Struijk belum berpikir membela timnas Indonesia. Bek bertinggi badan 190 cm ini masih menunggu panggilan timnas Belanda jelang Piala Dunia 2026. Menyenangkan melihat betapa bersemangatnya para penggemar dan betapa supporter Indonesia menginginkan saya di sana.
Ini menunjukkan betapa besar negara sepak bola itu, kata Pascal Struijk. Dean Zandenberg kembali menjadi sorotan karena ingin membela timnas Indonesia meskipun tengah panasnya isu Passportgate yang mengguncangkan sepak bola Belanda. Meski polemik tersebut sempat membuat sejumlah pemain terkena dampak, Zandenberg tetap menunjukkan komitmennya untuk membela skuad Garuda. Striker milik VV Venlo itu bahkan mengaku tidak gentar dengan situasi yang terjadi dan masih memiliki ambisi besar untuk mengenakan seragam Garuda di masa depan. Dean Zandenberg diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Hal ini membuatnya memenuhi syarat untuk memperkuat timnas Indonesia di level internasional. Ia juga mengungkapkan masih memiliki keluarga di Indonesia yang semakin memperkuat ikatan emosionalnya dengan tanah air. "Aku akan berbohong kalau bilang tidak menginginkannya. Itu adalah sebuah impian," tegasnya. Performa Zandenberg bersama VV Venlo musim ini terbilang impresif. Penyerang lahir 5 September 2001 itu telah mencetak 13 gol dari 33 pertandingan di semua kompetisi. Jika bergabung dengan timnas Indonesia, ia berpotensi menambah kekuatan lini depan timnas Indonesia bersama pemain seperti Rafael Struijk, Ragnar Ortamangun, Jens Schreven, dan Jens Schreven. PSSI sudah mengantongi lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia pada FIFA Matchday pada Juni 2026. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir enggan mengungkap calon lawan timnas Indonesia, sebab sampai saat ini PSSI belum mendapatkan kesepakatan resmi secara tertulis. Erick mengakui komunikasi yang dilakukan PSSI sudah membuahkan hasil, namun komunikasi tersebut masih bersifat komunikasi awal. Baca juga, istirahat sejenak, John Hartman mengevaluasi timnas Indonesia dengan kepala dingin. PSSI belum mencapai tahap finalisasi administratif terkait calon lawan timnas Indonesia. Sebelumnya, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyebut pihaknya telah mengantongi 1 calon lawan untuk FIFA Matchday. Meskipun demikian, Sumarji menegaskan proses tersebut belum mencapai tahap final dan masih menunggu perkembangan komunikasi antara kedua federasi. Jadon Oosterwolde kembali menjadi perhatian setelah namanya dikaitkan dengan Paris Saint-Germain. Di saat rumor itu menguat, cerita tentang permintaan orang tuanya agar ia membela timnas Indonesia ikut mencuat dan kembali memantik diskusi publik. Oosterwolde mengakui keluarganya tidak pernah berhenti menanyakan pilihan karir internasionalnya. Sang ibu, yang berasal dari Indonesia, disebut rutin mendorongnya agar mempertimbangkan timnas Garuda. Dalam wawancara dengan A-Sport, Oosterwolde menjelaskan bahwa pertanyaan soal Indonesia datang hampir setiap bulan dari orang tuanya. Jadi mereka menghubungi saya setiap bulan menanyakan apakah saya ingin bermain untuk Indonesia, ucap Oosterwolde. Pernyataan itu memperlihatkan bahwa keputusan sang pemain belum berubah. Ia tetap menempatkan timnas Belanda sebagai tujuan utama dalam karir internasionalnya. Secara regulasi FIFA, peluang Indonesia masih ada karena Oosterwolde belum pernah tampil untuk tim senior Belanda di ajang resmi. Karena itu, pintu bagi Garuda belum tertutup. Meski sampai sekarang, sang pemain tetap fokus mengejar panggilan dari Ronald Koeman. Kabar baik datang untuk timnas Indonesia dari Jair Riedewald jelang menghadapi FIFA Matchday 2026. Dokumen pemain keturunan itu sudah lengkap dan siap untuk menjalani proses naturalisasi. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah menyampaikan bahwa pihaknya membidik Jairo Riedewald untuk bisa membela timnas Indonesia. Proses pengumpulan dokumen saat itu sedang dilakukan. Tidak membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan dokumen itu. Kini PSSI akan secepat mungkin mengejar proses naturalisasi itu supaya Jairo Riedewald bisa membela timnas Indonesia. Jairo Riedewald menjadi pemain kedua yang proses naturalisasinya sedang diproses oleh PSSI. Sebelumnya ada Luke Vickery yang kabarnya tinggal disetujui DPR dan langsung pengambilan sumpah WNI di Australia. Kabar dokumen Jairo Riedewald sudah lengkap disampaikan oleh Yusan Nugraha dalam akun YouTube-nya. Yusan Nugraha yakin proses naturalisasi Jairo Riedewald bisa cepat. Untuk saat ini, Jairo Riedewald tinggal datang ke Indonesia untuk pemeriksaan medis dan sepakat membela timnas Indonesia. Yusan Nugraha senang Jairo Riedewald mau bergabung bersama timnas Indonesia, sebab timnas Indonesia saat ini membutuhkan pemain di posisi lini tengah.